Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata di Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita masih ngobrol santai di Jayakarta Hotel and Resort Yogyakarta. Bu Vera, tadi berbicara soal kuliner di Jogja, khususnya di Kabupaten Bantul. Tadi dikatakan bahwa memang Bantul itu adalah surga kuliner, Bu Vera ya. Tapi bagaimana sih Ibu? Tentunya kita pengen juga nih merata di Jogja semuanya bisa menjadi surga kuliner yang menjadi pilihan bagi para wisatawan. Kira-kira Ibu untuk menjadi mendapatkan citra dalam artian menjadi surga kuliner, apakah sebenarnya perlu treatment tertentu atau mungkin barangkali apa sih Bu yang perlu digali potensi yang dimiliki dari suatu wilayah atau mungkin daerah yang ternyata sebenarnya punya potensi yang luar biasa? Ya Mbak Arin, sebenarnya tiap-tiap kabupaten kota itu punya ciri sendiri. Ingkung pun seperti punya Mas Dudi di Bantul dengan di Gunung Kidul berbeda. Berbeda sama-sama ingkung, cuman touch-nya berbeda juga. Nah, jadi kemudian seperti saya sampaikan tadi di utara, di daerah Sleman kalau saya boleh sebut itu sudah pergerakannya berbeda. Mereka banyak yang tadi saya bilang tempat untuk lihat menikmati view, kemudian untuk instagramable seperti itu. Sama di Kulon Progo juga bergerak seperti itu, banyak kopi-kopi. Gunung Kidul juga seperti itu, destinasi yang jadi satu dengan kuliner. Bantul ini memang spesifik kalau saya lihat agak berbeda. Pergerakannya dia sendiri. Dia dan ini kalau saya tetap saya pertahankan kalau menurut saya. Jadi jangan juga ikut yang lain kemudian bikin ada makan tradisional tapi di view bagus kayak itu kayaknya enggak. Bantul itu kalau kuliner tradisionalnya itu masih beberapa tempat itu masih dengan konsepnya benar-benar tradisional. Yang tadi ingkung sudah disebutkan oleh Mas Dudi, ada lagi yang lain yang nggak usah saya sebut itu sampai di dapurnya. Ya sampai di dapurnya. Ya kadang kalau orang nggak bilang, ya kamu masa di tempat kayak gini sih saya harus makan ya. Tapi itu sebenarnya salah satu yang bisa kita tawarkan. Sebenarnya ini bedanya Bantul seperti ini loh, seperti itu. Ya jadi kalau malah ikut-ikutan dengan yang tempat yang lain, kalau saya malah nggak merekomendasikan. Saya malah tetap Bantul dengan tradisional, betul. Ya dengan sate kelata juga dengan tempat yang seperti itu. Dibikin agak menarik. Sama kan di Jakarta misal ada salah satu resto yang namanya ada terkenal sate titik-titik seperti itu. Kayak agak nyaman loh makan sate kambing di tempat seperti itu. Tempatnya enak, ber-AC dan sebagainya mewah. Cuman kayak feel-nya berbeda. Ya, jadi saya Bantul tetap spesial kalau saya tetap harus seperti itu. Artinya dengan tadi potensi yang dimiliki tadi ya Bu ya, mungkin juga barangkali dengan histori tadi Bu. Ya, Menjadi salah satu etnik juga ya Bu ya. Betul. Jadi ada sentuhan emosi nih di pengunjungnya. Oh, ketika saya makan ternyata dulu kemudian membayangkan ketika ada telling story di situ. Oh, dulu itu hanya di event tertentu nih ketika ada ada biasanya di Kenduren dan sebagainya, ya betul. Dan kalau Kenduren saya ingat, jadi ketika saya kecil pun Mbak Arin, di Kenduren itu minta upil ya loh. Suwiran, dan itu mesti disian sama adik saya. Rebutan. Disiannya nasi goreng dengan ingkungnya. Sekarang kita bisa nikmati. Nah itu salah satu sebenarnya poin yang dimiliki oleh Bantul. Baik Ibu. Nah tadi berbicara soal storytelling cerita tadi ya, Pak Yudi mungkin boleh dong Pak diceritakan sebenarnya ingkung itu dulunya seperti apa, untuk apa gitu Pak, kemudian juga makna dari kuliner ingkung tuh seperti apa ceritanya Pak Yudi. Barangkali juga ada nih pemirsa yang belum tahu sebenarnya ingkung tuh buat apa sih sebelumnya seperti gitu. Ya. Kalau secara filosofi saya kurang begitu paham ya sebenarnya ingkung itu dulu muncul seperti untuk kegiatan apa dan sebagainya. Cuman karena kebetulan saya itu termasuk anak milenial, kan nggak begitu paham terkait dengan historinya seperti apa. Cuma setahu kita bahwa ingkung itu dulu ketika saya masih kecil itu sering digunakan untuk kegiatan hajatan, hajatan kampung seperti yang dimiliki Ibu Vera tadi untuk kendurenan dan sebagainya. Kemudian yang sangat menarik adalah ketika ingkungnya itu disuwiri kemudian ditaruh di takir dengan nasi gurihnya itu yang menjadi rebutan. Nah, kemudian itu salah satu inspirasi saya kemarin. Nah ini kalau misalkan dikomersilkan cukup menarik ini kan. Nah, jadi kalau dari segi historisnya setahu saya ya itu Mbak, dari dulu memang digunakan untuk kegiatan sesajen. Sesajen itu kan kalau orang Jawa itu kan untuk apa ya istilahnya itu ya ada beberapa hari untuk ritual kegiatan hajatan. Misalkan
melahirkan, sunatan, mau nikah dan sebagainya. Itu kan ada kegiatan sakral yang namanya gendurenan. Itu ngirim arwah leluhur dan sebagainya, pinuwunan dan sebagainya. Lah itu ada genduren yang nanti ada ingkung satunya untuk sesajen itu, kemudian disuwir-suwir, kemudian ditaruh di takir dan di berkat. Nah, berkat di desa itu lah. Itu setahu saya itu. Gitu. Oke, baiklah. Jadi memang ternyata itu dia Pak ya, dulu tidak setiap waktu bisa menikmati ingkung, tapi ternyata sekarang masyarakat, wisatawan, pecinta kuliner bisa menikmati ingkung tanpa mungkin harus menunggu momen tertentu seperti itu. Tapi mungkin barangkali Gundari, mungkin nggak sih Bu kalau misalnya cerita ini atau mungkin barangkali selain menikmati ingkung suatu saat nanti, mungkin wisatawan juga diajak untuk wah ternyata juga bisa merasakan momen seperti mungkin kenduri yang juga disajikan ingkung, kemudian juga mungkin adakah satu momen tertentu yang ternyata ini juga bisa menjadi suatu paket wisata bagi para wisatawan untuk datang ke Jogja. Kira-kira seperti apa Bu Dari? Mungkin nggak nih Bu? Sangat mungkin bahwa ini menjadi suatu paket wisata. Ya bahwa ini nanti orang akan, sebenarnya tadi yang disampaikan Mas Yudi ini bukan hanya sebatas itu apa ya, filosofi Jawa yang memang ingkung ini dulu intinya untuk hajatan, ucapan rasa syukur, dan ini menjadi sebuah makanan yang memang ingkung ini mempunyai makna sendiri, bahwa tidak hanya untuk orang meninggal, orang syukuran pun akan menyediakan satu ingkung untuk disiapkan. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang memang masyarakat bisa menikmati tanpa harus menunggu adanya selamatan atau hajatan ataupun ada syukuran-syukuran. Namun ini menjadi peluang dan juga sangat bisa dilakukan ketika memang nanti dari dinas pariwisata, entah itu di Bantul ataupun daerah istimewa Yogyakarta juga ikut mensupport, bagaimana wisata-wisata kuliner tidak hanya di Bantul, tidak hanya ingkung, tapi bagaimana mensupport kuliner-kuliner ini menjadi bisa dinikmati tanpa harus orang dengan masa pandemi ini ya, karena orang juga tadi yang disampaikan Bu Maya tadi kan juga akan takut datang, tapi aku pengen makan ingkung, tapi aku takut harus di rumah ini, tapi aku pengen menikmati sebuah ingkung. Ini juga menjadi salah satunya di Dewan kita mendorong, di DPRD itu juga mendorong adanya fasilitas terkait bagaimana masyarakat bisa menikmati makanan ataupun kuliner itu tanpa harus datang ke lokasi. Kan gitu. Jadi dengan salah satunya kadang ini menjadi salah satu UMKM kan, menjadi salah satu UMKM yang memang bagaimana nanti Dinas Pariwisata mengkolaborasikan dengan UMKM dengan budaya. Tadi ini kan budaya, tadi terkait ingkung itu budaya. Bagaimana itu menjadi peluang jadi wisata kuliner. Setelah itu bagaimana ini pun dengan situasi kita nggak tahu pandemi itu sampai kapan. Dan tadi semakin banyak ketika ini tadi yang disampaikan bahwa prokes dan segala macam ini banyak sudah mulai banyak dibatasi. Nah, ini kan menjadi kesulitan masyarakat untuk hadir karena tidak semua orang berani untuk keluar rumah. Nah ini menjadi juga nanti Dinas Pariwisata ataupun lembaga-lembaga yang lain, tidak hanya Dinas Pariwisata tapi kerjasama antara OPD, bagaimana ini menjadi peluang wisata, peluang masyarakat untuk menikmati semuanya. Oke. Berarti juga bagaimana kita berinovasi tadi ya Bu ya, mungkin dengan adanya tantangan jumlahnya dibatasi, kemudian juga kendala-kendala tidak bisa banyak mobilitas, itu jadi peluang baru ya Bu ya. Iya, jadi tidak hanya bisa dinikmati langsung datang, tapi ini kan kemarin DPRD menggratiskan ongkos kirim, ya kan. Ketika masyarakat ingin misalnya gitu ya, Bu, pesen, jadi kadang ketakutan kan masyarakat, kok ongkos kirimnya mahal dari Bantul ke mana, tapi DPRD DIY itu mensupport ongkir. Dan dengan apa? Dengan masuk si
bakul misalnya. Nah, ini kan menjadi peluang masyarakat untuk bisa menikmati kuliner-kuliner, bahwa ciri khas kuliner di seluruh daerah istimewa Yogyakarta ataupun khususnya Ingkung, karena Ingkung ini memang menjadi salah satu tujuan kuliner masyarakat. Tapi karena situasi pandemi ini menjadi orang tidak mau hadir di lokasi, akhirnya pengen pesen, pengen langsung bisa tapi karena ketakutan ongkos kirimnya mahal, kita menggratiskan. Kita dorong kebijakan untuk menggratiskan ongkos kirim kepada orang-orang yang pesan terkait kuliner-kuliner di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi harus memang mengikuti, harus masuk ke si bakul itu tadi. Tapi ini menarik sekali Bu Dari, mungkin belum banyak yang tahu Bu ya, adanya layanan gratis tadi. Mungkin Pak Yudi ya. Tahu juga Pak Yudi ya. Kira-kira bagaimana Bu Dari, baik para pelaku usaha kuliner maupun juga para penikmat kuliner ini bisa memanfaatkan fasilitas ongkos kirim gratis itu tadi Bu Dari? Nah, ini harus masuk gabung menjadi si bakul, karena kita membuat, nanti bisa dijelaskan lebih detail di dinas sebenarnya perekonomian di UMKM, koperasi kan gitu sebenarnya. Jadi yang sepengetahuan saya yaitu tadi bahwa masuk ke mendaftar secara online, dimasuk di si bakul. Si bakul itu nanti akan memilah-milah. Oh ini kuliner, masuk ke kuliner. Oh ini masuk ke industri kerajinan. Oh ini masuk, ini sudah dipilah-pilah oleh Dinas Perekonomian. Nah dari situ orang akan ketika mau memesan dan segala macam bisa masuk. Jadi ini salah satu peluang. Nah ini memang salah satu, ini baru digencarkan oleh Dinas Perekonomian dan juga di Perindak Koperasi itu untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bahwa ada ongkos kirim yang gratis. Ya. Artinya ini ya Bu ya, sekali lagi kita berbicara pariwisata, tentunya sinergi diperlukan dari jelas itu harus Koperasi UMKM, kemudian juga dari Dinas Perekonomian dan sebagainya, termasuk juga bagaimana menjalin sinergi dengan para pelaku usaha untuk bisa memberikan fasilitas pelayanan yang ternyata luar biasa juga ini ya Bu ya. Bicara pariwisata tidak hanya tergantung dari Dinas Pariwisata, tapi itu tadi bahwa semua OPD bagaimana meningkatkan UMKM dari Dinas Perekonomian dan Perdagangan, Perekonomian, dan untuk wisata Dinas Kebudayaan itu harus ada kerjasama sinergi antara OPD-OPD di daerah istimewa Yogyakarta ketika kita mau intinya membangun sebuah peningkatan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta atau pariwisata dan juga nilai-nilai budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Baik. Nah artinya ini juga menjadi tugas kita semuanya ya, para pelaku usaha kuliner, juga tentunya para penikmat kuliner, melihat peluang yang ada ya. Batasan juga pasti ada, tapi kita dari keterbatasan tersebut pasti juga ada peluang yang bisa terus kita kembangkan. Pemirsa, kita akan jelas jenak, tetaplah bersama kami di Ancang Sana.